miskin getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarinah, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidolun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyyan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, yang semoga pada kesempatan kali ini kita semua menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, dan semoga kesempatan ini menjadi penolong bagi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kita melakukan suatu hal, maka tentu kita harus mempunyai tujuan. Kenapa? Karena itu akan menjadi tolak ukur bagi kita agar kita mencapai tujuan yang baik, ataupun menjadi tolak ukur agar tujuan itu tidak lebih baik. Maka itu kembali lagi kepada diri kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka tentu ketika kita mempunyai tujuan, maka tentu kita harus menyiapkan pondasi atau landasan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi tolak ukur akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Maka dengan demikian, dengan apa yang sedang kita laksanakan, yaitu saum di bulan Ramadan. Apa tujuan kita saum di bulan Ramadan ini? Apakah kita saum di bulan Ramadan ini keterkaitan dengan jabatan? Kenapa keterkaitan dengan jabatan? Karena jabatan kita adalah seorang muslim yang taat kepada Allah. Sehingga ketika kita saum di bulan Ramadan keterkaitan dengan jabatan. Ataupun kita saum di bulan Ramadan ini keterkaitan dengan persahabatan, karena sahabat kita adalah seorang muslim yang taat kepada Allah. Ataupun keterkaitan dengan manusia yang lain dan bukan keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian ini akan menjadi tolak ukur bagi kita apa tujuan saum kita di bulan Ramadan. Toh katanya kita menginginkan saum di bulan Ramadan ini menginginkan ampunan, menginginkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenyataannya kita saum di bulan Ramadan ini hanya melakukan saum tanpa melaksanakan sunnahnya, yaitu melaksanakan salat tarawihnya. Kenapa? Alasannya sunnah. Tetapi melaksanakan saumnya dilaksanakan, namun salat tarawihnya masih ditinggalkan. Bahkan tidak mustahil ada orang yang sama sekali di bulan Ramadan tidak melaksanakan salat tarawihnya.
ataupun yang kita ketahui. Seperti di dalam dalilnya bahwa saum di bulan Ramadan itu saum yang penuh berkah. Syahrun mubarakun. Apakah itu tujuan kita? Tetapi pada kenyataannya kita saum di bulan Ramadan menginginkan keberkahan dari Allah, tetapi masih saja membicarakan orang-orang, membicarakan saudara-saudara kita, bahkan membicarakan kekeluargaan kita dengan keburukan-keburukan yang Allah tidak suka. Apakah itu tujuan kita? Nah, pada hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka dengan demikian, ketika kita sudah mengetahui tujuan yang kita inginkan, maka tentu kita harus menyiapkan pondasi, harus menyiapkan star, karena itu akan menjadi tolak ukur agar kita sampai kepada finish yang kita inginkan atau kepada tujuan yang kita inginkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalunya. Nah, ketika kita memahami hadis di atas bahwa saum di bulan Ramadan itu jelas, tujuannya jelas, bahkan tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak ada kaitannya dengan tetangga, tidak ada kaitannya dengan kekeluargaan, ataupun tidak ada kaitannya dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jelas kaitannya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti di dalam hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketika kita saum di bulan Ramadan harus karena iman dan ihtisaban. Makanya salah satu dari imam, yaitu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, menjelaskan bahwasanya yang disebut atau yang dikatakan di dalam hadis di atas yaitu kalimat iman dan ihtisaban. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan yang dimaksud dengan iman adalah al-i'tiqadu bifarsiyati saumihi, bahwasanya yang dimaksud dengan iman di atas adalah meyakini wajibnya saum, yaitu saum di bulan Ramadan. Dan yang kedua, Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan yang disebut dengan ihtisaban adalah talabus sawabi minallahi ta'ala. Yang disebut dengan ihtisaban di dalam hadis di atas yaitu meyakini, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka jelas dengan penjelasan atau yang diungkapkan oleh Rasulullah ataupun yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwasanya ketika kita saum di bulan Ramadan, yaitu salah satunya karena dua, yaitu karena iman atau ihtisaban, karena meyakini saumnya, meyakini wajibnya saum Ramadan dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, saum di bulan Ramadan itu tidak ada kaitannya dengan manusia, tidak ada kaitannya dengan jabatan, karena jabatan itu adalah seorang muslim yang taat, bukan itu. Tetapi kita saum di bulan Ramadan karena taat kepada Allah, yaitu karena iman dan ihtisaban. Makanya
Al-Khattabi menjelaskan bahwa yang disebut dengan ihtisaban di atas juga yaitu azimah. Apa azimah itu? Yaitu berpuasa dengan konotasi mengharapkan pahala dari Allah. Tidak merasa berat menjalankan puasanya dan mengulur-ulur harinya. Makanya ketika kita memahami dari apa yang sudah diungkapkan oleh Al-Khattabi menjelaskan bahwa mengulur-ulur harinya maksudnya beliau menginginkan saum Ramadannya itu lebih lama. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan keistimewaan. Keistimewaan karena keberkahannya, keistimewaan karena maghfirah dari Allahnya, atau keistimewaan yang lainnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan mengakhiri saum di bulan Ramadan merasa sedih. Kenapa? Karena beliau takut tidak akan menjalani saum Ramadan yang akan datang, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Makanya ketika orang Muslim paham terhadap bulan Ramadan, yang sudah kita ketahui ada orang yang mengatakan, yang menyatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah ajang bagi kita untuk berlatih. Berlatih untuk melaksanakan, membaca Al-Quran. Berlatih menjadi ajang latihan untuk sedekah. Berlatih untuk melaksanakan sholat malamnya, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dididik di bulan Ramadan. Namun bukan seperti itu, tetapi 11 bulan sisanya adalah ajang bagi kita untuk berlatih melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan yang sudah dinyatakan, diungkapkan oleh Allah, membaca Al-Quran, sedekah, melaksanakan sholat malam, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ketika masuk di bulan Ramadan, ia melaksanakannya seperti halnya yang sudah diungkapkan oleh Al-Khattabi, tidak merasa berat. Kenapa? Karena ia sudah berlatih di 11 bulan sebelumnya. Kenapa sudah berlatih? Agar kita masuk di bulan Ramadan ini sudah melakukan atau berlatih di 11 bulan sisanya. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keistimewaan. Bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Sehingga tidak ada bulan-bulan yang lain yang seistimewa bulan Ramadan. Makanya ketika kita sudah berlatih, sudah menjadi kebiasaan di 11 bulan sisanya, maka ketika kita masuk bulan Ramadan, kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita siapkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kesimpulannya adalah yang sudah kita ketahui bahwa saum di bulan Ramadan ini tidak ada kaitannya dengan manusia. Tidak ada kaitannya dengan jabatan. Tidak ada kaitannya dengan kekeluargaan. Apalagi keterkaitan dengan persahabatan. Kenapa? Karena semua itu adalah seorang muslim yang taat. Sehingga kita saum di bulan Ramadan. Tujuannya karena semua orang tersebut adalah seorang muslim yang taat. Sehingga kita saum di bulan Ramadan tidak terkait atau tidak keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang benar adalah yang sudah saya sampaikan, bahwa saum di bulan Ramadan itu karena imanan wahtisaban, meyakini wajibnya saum bulan Ramadan dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan minimal menjadi pelurus bagi kita
agar kita lebih baik lagi melaksanakan saum di bulan Ramadan, agar kita tidak terecoh dengan kata-kata bahwa bulan Ramadan penuh berkah, bulan Ramadan penuh ampunan, tetapi kita tidak memperhatikan pondasi itu yang menjadi tolak ukur agar kita mencapai keberkahan yang kita inginkan, ampunan yang kita inginkan. Maka ketika kita sudah menyiapkan pondasinya, semua harapan, semua tujuan yang kita harapkan akan datang begitu saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga saum kali ini kita adalah orang yang terpilih seperti halnya yang sudah Allah nyatakan di dalam hadisnya, bahwa ketika orang yang saum di bulan Ramadan adalah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu yang disebut oleh Allah adalah surga Ar-Rayyan. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.